warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa SPD, guru matematika di SMPN 1 Kepulan Satap, Kabupaten Luwu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar bikin di SMPN 1 Kepulan Satap, Kabupaten Luwu, dengan materi aritmatika sosial di kelas 7. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya? Dan terus semangat. Namun sebelumnya kita lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana biasanya kita lakukan rutinitas kita ya sebagai siswa. Apa rutinitas kita biasanya? Oke, silakan dimulai. Dulu kita belajar berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Bapak cek pelajarannya dulu. Dengar semua ya. Dengar namanya. Eril. Ada Pak. Bagus. Nur Amandia. Ada Pak. Muhammad Alfa. Ada Pak. Bagus. Raiga. Ada Pak. Oke. Aurel. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita tentang aritmatika sosial, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya, lagu Indonesia Raya. Oke, jadi sekarang anak semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Aritmatika sosial. Siapa yang bisa? Ya bagus. Fuad. Mana Fuad? Bisa enggak? Dia apa Fuad yang bacakan? Oke, silakan Fuad. Aritmatika sosial adalah ilmu yang mempelajari bilangan, khususnya yang berkenaan dengan observasi sederhana seperti penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, dan
penerapannya dalam menyelesaikan masalah ini sehari-hari. Bagus. Jadi, aritmatika sosial adalah ilmu yang mempelajari bilangan, khususnya yang berkenaan dengan operasi-operasi yang sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Bagus, kita kasih di dalam aritmatika sosial ada yang namanya harga, untung, dan rugi. Nah, terkait harga minggu lalu masih ingat siapa yang bisa? Oke, silakan Chelsea. Bagus. Jadi harga adalah nilai suatu barang yang diukur dengan jumlah uang. Bagus, kita kasih. Nah, terus untung. Siapa yang mau untung? Iya, semuanya mau ya. Semuanya mau untung. Oke, Umar. Untung adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Bagus. Jadi untung adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Bagus. Kalau rugi siapa? Oke, silakan Sul. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Iya, bagus. Jadi rugi itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualannya lebih kecil dari harga pembelian. Jadi rugi adalah kebalikan dari untungnya. Oke, silakan ikat mempelajari aritmatika sosial, yaitu ini dengan memahami operasi aritmatika sosial, kita mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti harga penjualan, harga pembelian, ini untung dan rugi. Jadi dalam mempelajari, memahami aritmatika sosial itu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu kita pakai PBL ya, Problem Based Learning. Di mana tujuannya? Yang pertama, kita atau peserta didik dapat mengaplikasikan operasi aritmatika sosial dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Oke, itu yang kedua, menentukan besar harga jual, harga beli, untung rugi dengan tepat. Nah, terus yang halang-halang pembelajaran kita pada hari ini yaitu ini yang pertama ya. Yang pertama itu masalah. Masalah ini ya Bapak ketika nanti sudah, karena kan nanti kita akan mencoba bagaimana biasanya ya, tetap dihadapkan dengan masalah. Namun masalah kita yaitu LKPD, ini yang dimaksud. Apa itu LKPD? Lembaga kerja peserta didik. Semua pengerjaan LKPD-nya selesai. Bagaimana biasanya tetap kita pakai presentasi. Ya, kita nanti presentasikan ya di atas tiap kelompoknya. Setelah itu, nih ya, di dalam mempresentasikannya, setidaknya kita kasih penghargaan apapun teman kita yang melakukan presentasi. Jadi ini adalah semua langkah-langkah pembelajaran kita. Oke, next. Nah, ini asesmen diagnostik ya. Sebagaimana biasanya, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembentukan kelompok, ya kita pakai yang namanya asesmen diagnostik untuk menentukan atau untuk membagi anak nanti dalam kelompok.
jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang itu disebut apa? Ya, silakan ditulis. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, harga pembelian disebut juga dengan gampang G. Harga pembelian disebut juga dengan Oke. Nomor 3. Oke, nomor 4. Harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang disebut harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual itu disebut oke. Lanjut. Ini adalah sebuah video di mana video ini memuat tentang materi hari pendidikan sosial. Jadi nanti di dalam ini ada pembahasan soal ya. Kalian anak-anak bisa memperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan sama Bapak. Oke. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bulia Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab aritmetika sosial. Nah, pastinya kalian sudah sering ke pasar kan? Para pedagang di pasar pasti pernah mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Semua akan kita bahas di bab aritmetika sosial. Untuk lebih rincinya lagi, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang harga pembelian dan harga penjualan, kemudian untung dan rugi, dan persentase untung dan rugi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dino membeli topi seharga Rp50.000. Nah, Rp50.000 ini merupakan harga beli. Ia menjual topi tersebut seharga Rp60.000. Rp60.000 ini merupakan harga jual. Dari sini dapat kalian lihat jika harganya bertambah. Yang tadinya dibeli Rp50.000 sekarang bertambah jadi Rp60.000 dijualnya. Dino mengalami untung atau rugi. Ayo, untung atau rugi? Berapa persentase untung atau ruginya? Nah, perhatikan lagi. Dari permasalahan Dino, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Harga belinya tadi Rp50.000. Untuk menghitung persentase untung seperti atas, ini ada rumusnya ya. Ini untung dan persentase untung. Di mana dikatakan untung jika harga jualnya lebih besar dibanding dengan harga beli. Nah, itu baru dikatakan untung. Nah, ini definisi untung. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Sampai di sini paham kira-kira kata-kata yang di atas ini? Paham ya? Nah, untuk rumus yang kedua, persentase rugi. Di mana dikatakan rugi apabila harga beli rugi, dikatakan rugi jika harga beli bagus, harga beli lebih besar daripada jual. Nah, ini rumus dalam mencari rugi, yaitu harga beli
kurang harga jual, di mana harga belinya ini adalah harga jual ditambah dengan rugi. Nah ini kalau kita lihat gambar ini, kira-kira dia ini untung atau rugi nih? Yang mencongnya nih rugi, pasti rugi. Begitu, pasti rugi ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menghitung persentase rugi sama dengan tadi hitung persentase untung. Di mana persentase ruginya ini sama dengan rugi per harga beli dikali ya. Nah ini kita masuk di dalam contoh soal. Nah contoh soal ini, Pak Budi membeli TV seharga 4.500.000 rupiah. Nah karena terjadi sedikit kerusakan televisinya, maka televisi tersebut diperbaiki dengan biaya 500. Nah, jika Pak Budi menjual TV tersebut seharga 4.800.000, kira-kira dia untung atau rugi? Rugi ya. Ingat pada perkalian nolnya ditambah. Ya, nolnya ditambahkan sebanyak nol yang akan dikalikan. Ada berapa nol di atas? Ada di atas di sini ada 5. Dikalikan dengan ini berarti semuanya 7. Tetap ya 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah ini nolnya kita hitung. Ada berapa tadi nolnya semua? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. Sampai di situ bisa dipahami ya? Bagus. Nah, kita masuk di dalam pembagian kelompok. Ya, kelompok 1 sesuai dengan hasil dari asesmennya tadi. Yang pertama itu kelompok 1. Diingat ya namanya. Yang kelompok 1 Eril, Nur Alam, Nur Amalia, Muhammad Alfat, Raiga. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Aurel, Chelsea, Sul, dan Umar. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Mira, Nurul, dan Yosua. Nah itu. Oke, digabungkan semua nama-namanya tadi yang ada di kelompoknya. Jadi kembali Bapak ingatkan dalam kelompok ini, dalam pekerjaan SKPD ini, tetap Bapak akan melakukan penilaiannya. Ada penilaian keterampilannya nanti, ada penilaian sikapnya, ada penilaian kerjasamanya, ada penilaian kreatifnya, ada penilaian cara berpikirnya, cara menyelesaikan soalnya. Jadi itu adalah kriteria penilaian nanti. Ya, jadi lakukan kerjasama yang baik, berpikir yang baik, pecahkan masalah dengan benar. Ya ini. Dua. Mau 2 mau 3. Ini mau. Iya, sudah ya. Oke, jadi diperhatikan dulu anak-anak semua. Jadi dalam mengerjakan soal yang ada di SKPD ini itu tetap kita mengarah tadi ke pembahasan di contoh soal ya.
tentukan dulu apa yang ada di dalam, apa yang diketahui di dalam soal, tentukan dulu. Setelah itu perhatikan baik-baik perintah dari pertanyaannya. Kalau di situ dikatakan rugi, ya rugi yang diselesaikan. Dia minta persentase untung, ya persentase untungnya yang diselesaikan dengan mengacu kepada rumus tadi. Dipahami, ditanyakan, ditanyakan sama Bapak. Terus kalau misalnya ada kendala-kendala yang dihadapi, ya ditanyakan juga. Oke, tetap mengarah ke hadiah. Selalu bekerja sama, nak ya. Selalu bekerja sama, berdiskusi, diskusikan apa yang ada di dalam soal, cara menyelesaikan, petunjuk dari soal. Sudah selesai semua? Ya. Sekarang waktunya dipresentasikan ya. Nah, siapa yang bisa presentasikan di kelompok 1? Ya, atau kelompok 1 dulu ya? Oke, silakan. Oke, silakan nak. Waalaikumsalam. Lagi. Oke, silakan perwakilannya. Itu nomor berapa nak? Nomor 1. Ya, bagus. Kita koreksi bersama ya. Diketahui di atas harga penjualan itu yang pertama ya. Harga penjualannya sama dengan 75 kg. Ini yang diketahui ya. 75 kg dikali 6.500 per kilogram ya, bagus. 75 dikali 6 dapat ini ya. Bayar, betul.
Ini untuk harga penjualannya. Berarti mana aja ya? Mana aja? Oke, kita kasih Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan nak yang mau pilih. Oke, perhatikan semua anakku. Ini nomor 2 di atas dikerjakan oleh teman kita di Palu. Ya, jadi ini yang diketahui itu harga jualnya ini 216. Semua sepakat harga jualnya 216. Nah, yang ada di RKPD yang sudah diketahui. Kemudian ini persentase keuntungannya yang ada di soal 100% harga pembelian. Nah, berapa harga pembelian? Nah, untuk mengetahui harga pembelian yaitu ini 100 tadi, ini 100 di cover 100 ditambah ini persentase untungnya. Sepakat tidak semua? Ini 110 di sini. Nah, mendapatkan 110 di sini berarti ini 100 ditambah 10, jadinya 110 dikali harga penjualan 416. Di sini 100 matikan sisa 10,11 ya 0,90 lebih ya, dibuatkan jadi 0,90 dikali 216. Nah, jadinya 194.400. Hasilnya ini sama enggak semua? Sama. Oke, berarti sudah benar ya. Oke, kita kasih kesimpulan kita dalam materi ini yaitu yang pertama dibaca dulu. Siapa yang berani baca? Siapa yang berani baca? Dibaca gimana? Oke, silakan lah. Nih, pentingnya pemahaman konsep dasar dalam aritmetika
dasar seperti angka penjualan, angka pembelian, untung, rugi, dan persentase rugi. Terus memahami konsep-konsep ini membantu itu salah satu manfaatnya. Kita masuk dalam evaluasi. Evaluasi ini beda lagi dengan caranya tadi yang kerjakan LKPD. Kalau tadi LKPD itu kerja sama di dalam kelompok. Nah, kalau pada evaluasi, itu masing-masing, itu individu namanya. Individu ya. Namun sebelumnya kita masuk, kembali ke tempatnya semula. Kembali ke tempatnya semula, kemudian LKPD-nya dikumpul. Nah, kumpul LKPD-nya. Oke, silakan kembali ke tempatnya tadi nanti. Baik yang oke, selesai semua? Selesai ya? Oke, kumpul ya. Ini bagian refleksi. Ini untuk kita lihat. Ini pertanyaannya, apakah anak-anakku semua menikmati pembelajaran ini? Ya. Kira-kira dinikmati ya? Ya. Bagus. Yang jujur ya, yang jujur. Terus yang kedua, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini kira-kira? Kepada siapa? Bagus. Ya. Terus, nah jika kamu atau anak semua diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang anak semua memberikan pada usaha yang telah kalian lakukan? 5. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kemudian sebagaimana biasanya sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akhiri dengan berdoa. Oke, silakan kita kelas berdoa. Kita pulang berdoa sesuai dengan kita. Doa selesai. Oke, anak-anak siapkan, sudah disiapkan. Anak sini pulang ya. Terus kalau pulang nanti di jalan sampai di rumah yang baik, bantu orang tua bekerja, belajar ya. Jangan bukunya diistirahatkan juga. Oke, silakan. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.